Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang di Kutub Kanah, Danau Maninjau, tempat Baitul Hikmah, tempat muzakarah Haji Abdul Karim Amrullah atau Inya DR atau Haji Rasul, bapaknya Buya Hamka. Ini luar biasa, pameran manuskrip sehari syair Islam ya Minangkabau. Di sini banyak karya Haji Rasul dan ulama Minang, ada Quran, ada tasawuf, ada fikih. So, masuk ke dalam. Nah, ini kalau kita lihat ya, hidupnya surau itu adanya ulama, adanya kitab ya. Jadi di surau itu diajarkan adab, kitab, silat ya. Nah, para ulama-ulama yang berwibawa itulah yang kemudian banyak melahirkan legasi, baik itu mendidik muridnya sekaligus juga mengajarkan. Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, itu adalah akronim 3 dari orang besar. Ada Haji Amrullah, Tuanku Kisai, ada Haji Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul atau Inya DR, dan yang ketiga adalah Buya Hamka di tempat Kutub Kanah atau Baitul Hikmah, ini di Danau Maninjau, tempat muzakarah para ulama. Kalau kita lihat nanti di sini ada ulama Syekh Abdullah Ahmad, lalu ada Syekh Ibrahim Musa Parabek yang hadir di tempat-tempat muzakarah ini. Dan Masya Allah ini karyanya masih terawat, terjaga, dan ini saya kira kekayaan alam Minangkabau yang harus kita rawat. Ini Masya Allah. Dan karya Haji Rasul ya, kalau kita baca di bukunya Hamka, kenangan-kenangan hidup ya, itu sangat jelas. Atau kita baca buku biografi Haji Rasul yang ditulis oleh Buya Hamka, itu sebagai salah satu Hamka melacak jejak para leluhurnya. Di tempat ini kita akan banyak menggali, mengelaborasi semua karya-karya bapaknya Buya Hamka, Haji Rasul, termasuk ulama-ulama Minang. Dan ini luar biasa di pinggir Danau Maninjau ya. Ini ayahnya Dr. Abdul Karim Amrullah, satu ulama yang mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar bersama sahabatnya Dr. Abdullah Ahmad. Dan puluhan tahun kemudian anaknya Dr. Abdul Malik Karim Allah atau Hamka sama-sama mendapatkan. Dan dua-duanya Masya Allah, ini mufassir Quran. Tafsir Quran yang ditulis oleh beliau itu adalah Al-Burhan. Sedangkan Hamka itu menulis tafsir Al-Azhar. Kalau kita baca buku tafsir Al-Azhar, Muqaddimah yang ditulis oleh Buya Hamka, di situ menarik. Buya Hamka ketika di penjara dan hendak ingin menulis tafsir Al-Azhar, beliau ketika tidur dan beliau bermimpi bertemu ayahnya. Dalam mimpi itu ayahnya mengajarkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai ketauhidan, termasuk nilai-nilai Qurani selama di surau ketika Hamka kecil. Dan itu sangat membekas, dan itu Buya Hamka tuangkan dalam pengantar di tafsir Al-Azhar, bagaimana ayahnya mengajarkan Quran sejak dini kepada seorang Hamka kecil. Lanjut kita masuk ke ini Inya Rasul ya, seorang ulama penulis pembaharu, yaitu Haka, lahir 1879 dan beliau meninggal tahun 1945, dan beliau mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa 1926. Kalau kita lihat ya karya-karyanya Haji Rasul ya, mulai dari 1907 sampai 1938, ini berbagai variasi ya, mulai dari tauhid, akidah, mulai dari kemudian tasawuf, akhlak, tafsir, hadis ya, termasuk tentang pemikiran.
Di antara karya yang cukup menarik ya, di antara karya-karya Haji Rasul itu adalah bagi saya ya, ini adalah pedoman guru. Ya, ini adalah kitab ditulis tahun 1936 berjudul Pedoman Guru Pembetul Kiblat Faham Keliru. Ini adalah karya pembelaan terhadap Muhammadiyah dan koreksi atas tuduhan terhadap amal Muhammadiyah. Dan buku ini juga menjadi legacy penting Haji Rasul ya, membela gerakan pembaharuan. Tapi yang lebih penting, saya kira kita perlu membaca karyanya Haji Rasul, yaitu Al-Burhan ya, yang ditulis tahun 1922. Dan kalau kita baca tafsirnya ya, itu sangat terinspirasi ya dari karya-karya ulama-ulama mufassir ya. Wabil khusus ya, tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh Al-Manar dengan pendekatan adabil ijtimai, pendekatan penulisan kontekstual masyarakat pada masa itu. Dan tafsir Al-Burhan saya kira perlu diterbitkan oleh para pembaca Indonesia yang mengkaji Buya Hamka. Dan ini karya-karyanya Haji Rasul ya. Dan saya kira ini perlu menjadi perhatian buat kita semua agar kita merawat Indonesia, karena jikalau Jakarta itu adalah bangunannya Indonesia, maka Sumatera Barat adalah roh kebudayaannya Indonesia. Terakhir, kita datang ke ini pameran manuskrip yang dipamerkan, Masya Allah. Dan saya kira ini perlu diapresiasi ya oleh para penggerak kebudayaan, dan saya berharap di berbagai kota wilayah perlu menghadirkan kekayaan intelektual ulama-ulama Nusantara di daerahnya masing-masing, karena kekayaan kita adalah karyanya ya. Dan ini menarik, salah satu koleksi foto di sini ada Zaiduddin Labai Elunusi. Ini ustadz muda, penerjemah buku-buku dan penulis majalah Al-Munir. Kemudian ini ada Dr. Abdul Karim Amrullah. Ini adalah Syekh Tahir Jalaluddin ya, ulama yang menginspirasi. Lalu Syekh Muhammad Jamil Jambek, dan ini Abdul Ahmad, dan ini adalah Abdul Majid. Ini adalah ulama reformis yang ada di Sumatera Barat ya. So, teman-teman yang dimuliakan Allah, terus baca Indonesia dengan membaca masa lampau. Di situ kita akan tahu Indonesia sesungguhnya. Saya Haji Nur Ramadan melaporkan di Kutub Kanah, Danau Maninjau yang banyak menginspirasi bangsa dan negeri alam Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.